Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Indonesia dan mahasiswa program studi sastra Inggris Universitas Ahmad Dahlan. Jadi pagi hari ini saya ingin melanjutkan materi kuliah gitu ya. Ini adalah pertemuan kedua gitu ya. Jadi mata kuliah Islamic Gender Studies gitu ya. Di pertemuan pertama saya sudah menjelaskan beberapa hal gitu ya terkait dengan ketentuan gitu ya atau apa ya namanya tata cara gitu ya terkait dengan perkuliahan kita dan juga tentang kontrak belajar gitu ya yang atau ketentuan yang tertuang di dalam kontrak belajar. Nah, saya ingin melanjutkan sedikit gitu ya tentang perkuliahan ini gitu ya, terutama dari segi cakupan begitu ya. Jadi kenapa mungkin ada pertanyaan juga gitu ya dari teman-teman mahasiswa ataupun sahabat Indonesia, kenapa ada istilah mata kuliah Islamic Gender Studies gitu ya. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit di sini gitu ya. Sebenarnya konsep awalnya gitu ya, mata kuliah ini adalah gender studies begitu saja ya, tetapi karena saya mengajar di universitas yang berafiliasi gitu ya ataupun di bawah Yayasan Muhammadiyah begitu ya, maka harus ada keseimbangan gitu ya antara ilmu ataupun pengetahuan gitu ya terkait dengan konsep gender yang ada di Barat dan konsep gender yang ada di Islam gitu ya. Karena memang pada prinsipnya gitu ya, pada prinsip kemanusiaannya itu sebenarnya sama, tetapi dalam aplikasinya dan konsep-konsep apa istilahnya mendasar ataupun terutama konsep-konsep terkait dengan ideologis itu memiliki perbedaan yang sangat-sangat jauh gitu ya. Nah, tujuan daripada kuliah ini adalah memberi kesadaran kepada mahasiswa gitu ya, agar jangan sampai terjadi misunderstanding atau ketidakpahaman bagaimana konsep gender, bagaimana konsep posisi-posisi di dalam kehidupan sosial masyarakat gitu ya, khususnya di dalam Islam gitu ya. Karena orang Barat menganggap bahwa Islam itu agama yang sangat diskriminatif gitu ya menurut orang Barat. Padahal sesungguhnya kalau kita melihat ajaran-ajaran yang ada di dalam Islam itu sangat adil gitu. Sangat adil. Nah, konsep filosofis, ideologis, sosiologis ini juga harus dipahami oleh mahasiswa gitu. Karena kalau salah memahami gitu ya, itu akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana seorang mahasiswa itu mengambil kesimpulan. Contoh beginilah, katakanlah, yang disebut dengan adil kalau di konsep Barat gitu ya, kalau kita melihat secara sekilas itu yang namanya adil itu dianggap sama. Contohnya seperti ini. Gerakan-gerakan feminisme sejak awal gitu ya, itu kan sebenarnya kan menuntut adanya kesamaan ya dalam tanda kutip, equality ya, itu adalah kesamaan, equality, equal gitu ya. Nah, padahal secara psikis, secara psikologis ataupun secara fisik itu kan antara laki-laki dan perempuan itu kan kodratnya memang berbeda. Tetapi di Barat ya konsep gerakan feminisme itu menganggap tidak ada perbedaan. Dan kalaupun ada perbedaan dianggap tidak bermasalah begitu. Padahal dalam Islam itu jelas yang namanya keadilan itu tidak harus sama ya. Karena apa? Ya, karena kalau kita mengambil kesimpulan bahwa keadilan itu harus sama, itu justru nanti akan membahayakan gitu ya. Dalam Islam kuncinya yang namanya keadilan itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, istilahnya the right man
on the right job, the right man on the right place, begitu. Ya, karena memang ya secara nyata itu jelas berbeda antara laki-laki dan perempuan, baik secara fisik jelas dan secara emosional ada tahap-tahap tertentu jelas gitu. Ya mungkin adalah beberapa yang sama iya, tetapi pasti ada perbedaan dan disitulah dibutuhkan keadilan. Keadilan menurut Islam itu adalah keadilan yang sesuai dengan porsinya masing-masing begitu. Kalau hak pendidikan ya jelas harus sama gitu ya, karena masing-masing memiliki kemampuan untuk nyampe di situ. Tapi kalau menyamakan seluruhnya, ya akhirnya ya ada pasti yang harus dikorbankan begitu. Nah ini konsep dasar ya pemahaman terhadap mata kuliah Islamic Gender Studies yang ada di sini. Sekali lagi yang perlu diingat ada beberapa perbedaan yang mendasar gitu ya, yang melatar belakangi lahirnya mata kuliah ini ya. Nah, sekarang begini ya, saya ingin menerangkan sedikit tentang mata kuliah ini dari segi cakupan ataupun materi. Kalau yang dituliskan di dalam di dalam RPS begitu ya. Jadi rencana pembelajaran semester gitu ya. Dalam satu semester ini di situ dituliskan ya yang pertama ada konsep feminisme ya. Nah, kalau di sini ini masih bersifat umum, tetapi nanti saya jelas akan menerangkan ya bagaimana konsep gender yang seharusnya di dalam Islam dan bagaimana yang terjadi di Barat begitu ya. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua ya gerakan-gerakan feminisme awal ya. Ini tentu ya karena yang terjadi itu di Barat gitu ya, makanya nanti kita akan bicara di dalam konteks Barat gitu ya. Kemudian bagaimana gerakan feminisme dalam karya sastra, karena ini di jurusan sastra Inggris, makanya nanti saya akan menerangkan tentang pemikiran-pemikiran feminisme yang ada di Barat yang terefleksikan di dalam karya sastra. Itu sangat banyak gitu ya, yang melakukan gerakan-gerakan pemikiran yang disampaikan melalui karya sastra. Kemudian second wave feminist movement gitu ya. Jadi gerakan feminisme kedua gitu ya, yang mengalami beberapa perbedaan ataupun kalau saya sebutnya bukan perbedaan sebenarnya, tapi ekspansi atau cakupan yang lebih luas. Kalau dulu gerakan pertama itu masih terkait dengan persoalan rumah tangga, istilahnya pembagian job antara laki-laki dan perempuan di dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Tetapi itu berkembang ke ranah politik ya, kemudian agama dan peran-peran lain yang dituntut oleh kaum perempuan. Tetapi setelah itu ada post feminism. Nah, ini ya karena ini pemikiran manusia itu tidak sempurna ya. Sebagus-bagusnya konsep manusia itu tetap pasti ada kekurangannya, sehingga ada perubahan lagi namanya post feminisme. Nanti post feminisme itu mulai akan ada kesadaran setelah perempuan itu diberikan kebebasan sebebas-bebasnya dan se-equal-equalnya di Barat, tetapi juga ternyata itu ada kelemahannya. Kelemahannya ya salah satu diantaranya adalah adanya double job ya, atau double burden gitu ya. Di sisi lain perempuan harus bekerja habis-habisan sebagai profesional di luar rumah, tetapi masih dibebani dengan pekerjaan-pekerjaan di dalam rumah dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya lahirlah distraksi ataupun gangguan-gangguan ataupun istilahnya itu ketidakseimbangan sosial gitu. Termasuk dampaknya adalah pada keturunan gitu ya. Banyak perempuan yang sudah tidak mau menikah ya, istilahnya lebih memilih kumpul kebo gitu, atau seumpamanya mereka menikah tapi tidak mau memiliki anak dan lain sebagainya. Itu dampak-dampak negatif sebenarnya dari gerakan-gerakan feminisme yang terjadi di Barat, khususnya di dunia
di negara-negara yang relatif maju begitu ya. Jadi mereka ada aspek-aspek sosial yang sebenarnya itu sangat-sangat merugikan kalau dipandang menggunakan kacamata Islam begitu. Nah, kemudian bagaimana gerakan-gerakan feminisme lewat politik, lewat kebudayaan, termasuk di dalamnya karya sastra, nanti akan kita bahas di sini. Ya, materi selanjutnya feminisme dan juga pembangunan suatu negara, gitu ya. Ya memang gitu ya, kalau kita melihat apa yang terjadi di masyarakat itu memang perlu beberapa hal, ada hal-hal penting juga gitu terkait dengan gerakan feminis gitu ya, tetapi tentunya dalam koridor-koridor yang sesuai dengan akidah kita sebagai seorang muslim begitu ya. Nah, ini jangan sampai terjadi juga gitu yang perlu dipahami oleh teman-teman semua. Jadi tujuan daripada mata kuliah ini saya ingin memberikan sebuah pemahaman begitu ya. Kalau selama ini Barat menuduh Islam itu sebagai agama yang diskriminatif terhadap perempuan atau tidak adil terhadap perempuan terkait dengan kebijakan memakai jilbab, semuanya tentang pakaian lah secara umum tentang bagi perempuan begitu, itu dianggap diskriminatif, kemudian menggambarkan juga bahwa perempuan itu tidak bebas dan lain sebagainya, padahal tidak begitu ya. Karena apa? Di dalam Islam itu sejak dulu 1400 tahun lebih yang lalu gitu ya, itu sudah memberikan hak-hak perempuan sesuai dengan kodratnya, sekali lagi dalam tanda kutip sesuai dengan kodrat mereka ya. Seumpamanya sejak zaman Nabi Khadijah itu sudah menjadi businesswoman, menjadi seorang pengusaha perempuan, dan ketika menikah dengan Nabi pun tidak ada larangan kepada istrinya untuk melakukan bisnis itu, meskipun dengan tentunya ya itu pastinya dengan standar-standar nilai-nilai norma yang ditetapkan dalam Islam ya. Itu kemudian tokoh perempuan lain gitu ya yang Siti Aisyah gitu ya, atau Aisyah gitu ya, yang digambarkan ataupun yang merepresentasikan sebagai perempuan yang cerdas, perempuan yang memiliki kesempatan untuk berpendapat, bahkan pernah menjadi seingat saya ya pernah menjadi pemimpin pada saat perang unta atau camel war gitu ya. Dalam sejarah Nabi itu disebutkan pada saat memimpin perang unta gitu ya, atau camel war gitu ya. Ini kan menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu sudah memberikan porsi-porsi yang sesuai dengan kodrat ataupun kemampuan ataupun bakat masing-masing orang itu sendiri, termasuk adalah perempuan yang saya sebutkan itu tadi. Nah, itu sekedar contoh gitu ya, bahwa Islam itu tidak diskriminatif terhadap perempuan. Hanya saja gitu ya, memberikan aturan-aturan yang berlaku kepada perempuan dan juga sebenarnya kepada semua umat manusia gitu. Karena laki-laki juga harus mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam Islam, gitu ya. Perempuan pun demikian, ya. Hanya saja memang karena sesuai dengan kodrat mereka itu ya harus ada perbedaan aturan-aturannya. Seperti aurat bagi laki-laki gitu, semuanya itu juga berbeda dengan perempuan ya, karena sesuai dengan kodrat mereka, ya. Jadi apa yang ada di dalam Islam itu tidak bisa dijustifikasi sebagai diskriminatif karena memang aturan Tuhan seperti itu gitu ya. Jadi bagi kita yang beriman gitu ya, mempelajari pengetahuan dari Barat itu penting ya, tetapi lebih penting memahami pelajaran ataupun norma-norma yang ada di dalam Islam. Kalau dua-duanya kita paham, kita bisa membandingkan ya, mana sebenarnya konsep yang lebih akurat gitu ya, yang bisa diaplikasikan di dalam kehidupan kita, yang menenangkan hidup kita,
yang menyelamatkan hidup kita, ya bukan hanya di dunia, bahkan sampai di akhirat begitu. Karena disitulah peranan Islam itu ya menyelamatkan manusia di dalam kehidupan dunia ini begitu. Nah, kembali kepada mata kuliah Islamic Gender Studies. Jadi nanti ya sebagaimana pada waktu awal saya sampaikan, kuliah Islamic Gender Studies ini nanti akan kita lakukan dengan berbagai cara atau berbagai media. Ya, di antaranya ya kita akan kuliah online menggunakan Zoom ya. Mungkin kita akan selang-seling ya. Jadi satu hari menggunakan Zoom, satu hari menggunakan YouTube, satu hari menggunakan Google Classroom ataupun media lain ya. Karena apa? Karena ini mata kuliah teori ya. Ingat, saya selalu menekankan untuk di mata kuliah yang sifatnya teoritis seperti ini, Anda tidak bisa hanya terpaku pada materi yang disampaikan pada saat online seperti ini atau pada saat kuliah langsung begitu ya dengan dosen. Tetapi Anda harus memperkaya bacaan ya, bacaan-bacaan yang nanti akan saya masukkan ya di deskripsi video ini gitu ya, di bagian bawah silakan saya cantumkan di situ beberapa buku terkait dengan materi mata kuliah ini. Jadi Anda harus banyak membaca. Jadi Anda sudah semester atas ya atau semester menengah saat ini begitu ya, itu harus banyak membaca. Porsi membaca Anda harus banyak, terutama untuk mata kuliah seperti ini ya. Jadi sehari Anda alokasikan minimal 2 jam sampai 4 jam, syukur lebih dari itu gitu ya, untuk membaca buku gitu ya. Jadi nanti akan saya sampaikan, termasuk nanti ada beberapa jurnal artikel gitu ya yang saya tulis dan terkait juga dengan materi kuliah ini begitu. Nah, itu metode kuliah yang akan kita lakukan. Selanjutnya teman-teman mahasiswa, perkuliahan ini adalah perkuliahan yang penting gitu ya, karena pengetahuan ini nanti juga akan berimplikasi terhadap pola pikir, terhadap cara hidup kita sehari-hari begitu ya. Oleh karena itu ya saya berpesan ya mata kuliah selain materi-materi terkait mata kuliah ini begitu ya, itu Anda banyak membaca buku tentang Islam begitu ya, tentang ilmu-ilmu yang terkait dengan agama Islam, karena pengetahuan kita tentang agama itu sangat berpengaruh terhadap perilaku kita ataupun cara pikir kita yang mempengaruhi perilaku kita begitu ya. Jadi kalau kita memahami konsep Islam yang benar begitu ya, itu nanti ya kerangka berpikir kita itu akan lebih jernih ya. Jadi kita akan punya panduan ya sesuai dengan nilai-nilai ideologis gitu ya yang ada di dalam Islam. Nah, itu saya kira terkait dengan materi awal gitu ya di pertemuan kedua ini. Silahkan teman-teman mencari buku-buku yang saya tuliskan di bagian deskripsi gitu ya, kemudian Anda baca, dan nanti pada saat online menggunakan Zoom ataupun Google Meeting kita bisa mendiskusikan gitu ya hal-hal yang belum jelas ya terkait dengan mata kuliah Islamic Gender Studies, baik konsep gender yang ada di barat maupun konsep gender yang ada di Islam ya. Demikian kuliah pengantar pada pagi hari ini, mudah-mudahan kita diberikan kejernihan berpikir gitu ya, sehingga kita bisa belajar banyak hal terkait ilmu-ilmu yang memberikan manfaat bagi kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat begitu. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat, karena situasi masih dalam kondisi yang kurang kondusif karena COVID-19 ya. Mudah-mudahan semester depan kita sudah bisa kuliah offline dan kita bisa melakukan diskusi ya secara langsung ya, karena interaksi langsung itu akan lebih banyak memberikan kesempatan kepada kita untuk diskusi,
untuk mengeksplorasi pemikiran-pemikiran ataupun ide-ide yang ada di dalam pikiran kita. Ya. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Ya, sekali lagi jika ada kekhilafan itu semata-mata kekurangan saya sendiri, tapi kalau ada manfaatnya itu karena anugerah Allah. Sekian, taqabbalallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.